Pertama-tama bila kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pada malam hari ini adalah malam yang terakhir insya Allah, yaitu 29 hari. Dan banyak hal yang kita dapatkan selama bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah ilmu. Dari beberapa penceramah, dari beberapa mubalik, dari beberapa ustadz, ilmunya telah disampaikan lewat mimbar ini. Yang kedua adalah pahala ibadah. Kita telah mendapatkan pahala ibadah selama bulan Ramadan ini berlipat-lipat untuk masing-masing pahalanya, karena masing-masing orang berbeda-beda ibadahnya. Insya Allah kita dapat pahala beribu-ribu. Untuk itu pahala yang demikian banyaknya ini harus dapat kita pertahankan. Untuk itu dalam ceramah ini judulnya adalah mempertahankan prestasi. Allah telah membagi manusia menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah mukminin, golongan orang-orang beriman seperti kita semua ini. Yang kedua adalah kafirin, golongan orang-orang yang ingkar. Yang ketiga, tapi di sini adalah munafikin. Pembagian ini mengarahkan kita untuk menghindari sikap ingkar atas segala perintah Allah, dan jangan sampai kita hanya di mulut saja dengan mengatakan patuh kepada Allah, namun pada faktanya tidak menjalankan apa yang diperintahkannya, sehingga kita menjadi orang yang munafik. Munafiqina fid darkil asfali minan nar walam takidalahum nasyir. Artinya sungguh orang-orang munafik itu sudah ada sifat munafik ini. Sudah. Yaitu yang dilakukan oleh Al-Aqnas bin Sa'ad. Dia melakukan seakan-akan dia khusyuk, sehingga Abu Bakar melihat kecenderungan orang ini, Al-Aqnas ini. Orang-orang yang berbicara dengan pandai, dengan alasan, dengan dalil dan sebagainya. Tapi saya menjadi ketua RW yang diberi amanah, dan saya tidak bisa melaksanakan amanah itu dengan jujur. Saya menyembunyikan tulisan, menyembunyikan angka dan sebagainya. Termasuk tindakan saya ini adalah munafik. Dan munafik yang paling ringan yang kita lakukan sehari-hari adalah apabila kita juga termasuk apabila kita melakukan janji-janji kepada sesama teman. Ternyata janji itu adalah janji yang bohong. Itu juga termasuk munafik, karena kita adalah ingkar janji. Bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya adalah melanggar dari aturan Allah SWT. Pesan saya di hari puasa yang terakhir ini, marilah kita pelihara prestasi ibadah kita selama bulan puasa ini. Jangan kita ternoda dengan hal yang kecil yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang tidak benar, ya, karena banyak hal yang tidak benar yang kita lakukan, padahal kita itu tidak tahu. Contoh kecil yang saya sampaikan adalah begini: kalau kita didatangi pegawai pajak, kita menyampaikan jumlah pendapatan supaya kita dapat pinjaman yang banyak. Hal-hal yang seperti ini adalah termasuk adalah munafik sosial, ya, yang insya Allah di warga kita ini tidak ada yang demikian. Makanya untuk itulah kita masih banyak lagi. Seperti yang sampaikan Pak Didi selepas kami itu bukan kritikan, tapi vitamin untuk bisa introspeksi diri kami, diri saya, untuk bisa membetulkan menjadi pelaku dan hari. Kami persilakan untuk bisa mengkritik, bisa langsung dengan saya atau dengan orang lain yang sekiranya bisa sampai saya
dan insya Allah saya akan menerima dengan lapang dada. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة أزمة وذر رعتين جامعة رحمة dengan ulama dan umara yang ada di lingkungan RW 02 yang sangat harmonis hubungannya antara ulama dan umara di lingkungan RW 02 ini. Satu dari pihak DKM, ketua DKM berhalangan karena sakit, dari sini diwakili oleh wakil ketua DKM sendiri Ustadz Asif Maman dan siapa duluan yang saya mau bicara? Pak RW. Buka aja Pak. Saya minta Pak RW barangkali 1-2 menit aja durasinya tentang prosesi pelaksanaan sholat tarawih mulai dari malam pertama sampai malam terakhir, yang khususnya masalah menyangkut tentang tentunya prokesnya aja Pak ya. Nanti untuk urusan teknis dalam pelaksanaan ibadah ini kita serahkan kepada ustadznya. Nah, gimana Pak? Langsung Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sangat bersyukur pada Ramadan ini bisa melaksanakan sholat tarawih bersama, di mana 2 tahun yang lalu kita tidak bisa karena ada pandemi COVID. Ya, PPKM. Dan alhamdulillah PPKM sudah selesai dan kita diperbolehkan untuk sholat tarawih bersama ini. Ini adalah suatu yang membahagiakan bagi warga kami. Warga kami tidak berdua sungguh-sungguh saya apresiasi Pak Ketua DKM, Pak Wakil Ketua DKM, dan seluruh jamaah yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sedemikian rupa yang bisa meningkatkan iman dan takwa, khususnya kepada warga kami. Sehingga dengan iman dan takwa melalui ceramah-ceramah dan melalui kebersamaan berjamaah ini bisa terus ditingkatkan, karena pada dasarnya menjadi indikator di RW bahwa mental seseorang, iman dan takwa seorang itu bisa tercermin dari tingkah laku dan perbuatannya. Kalau minat iman dan takwa ini terus berlanjut, insya Allah kejadian-kejadian yang mudarat, yang negatif di RW kita bisa ditiadakan. Amin. Bisa zero accident, zero negatif. Nah, ini adalah harapan saya. Mudah-mudahan saya titip pesan kepada Pak Ustadz untuk pembinaan umat ini terus, sehingga umat kami di RW 02 maupun Jamaah Al-Amanah ini bisa terus digiatkan, karena saya lihat generasi-generasi yang sekarang ini punya potensi yang sangat tinggi untuk bisa dikembangkan. Kalau kemudian generasi ini menjadi ustadz-ustadz yang bisa untuk ceramah di DKM yang lain, untuk ceramah di daerah yang lain, sehingga kita bisa mempunyai kebanggaan atas didikan dari madrasah yang diselenggarakan di Masjid Al-Amanah. Demikian barangkali Pak. Al-Amanah RW 02 ini, Pak Ustadz Asif Maman. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Amanah, kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus Bapak Ketua RW
dengan jajarannya. Saya atas nama kepengurusan di DKM Al-Amanah yang pertama mengaturkan banyak terima kasih atas hubungan yang bisa terjaga dari RW dan masyarakat sekitarnya. Alhamdulillah pada tahun ini di Masjid Al-Amanah kita menyelenggarakan sholat tarawih dan kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan oleh Pak RW, yaitu tentang pembinaan umat, terutama anak-anak, remaja, dan mudah-mudahan ketika ada hubungan baik antara ulama dan umaro, mudah-mudahan masyarakat ini menjadi masyarakat baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan kebersamaan ini mudah-mudahan kita termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jama'atu rahmatun wa furqatu adzabun. Berjamaah itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bercerai-berai mengundang siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kebersamaan antara ulama dan umaro, antara masyarakat, mudah-mudahan bisa tercipta masyarakat yang madani, masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi tentang akhlakul karimah yang telah diajarkan oleh Nabi. Dan mudah-mudahan generasi di RW 02 ini menjadi harapan Pak RW, menjadi anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan RW 02, dan dia menjadi ustadz-ustadz bisa dimanfaatkan oleh daerah yang lain, sehingga di RW 02 ini terutama di Masjid Al-Amanah menjadi pembibitan untuk senantiasa bisa menyebarkan ilmu agama yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabdanya, sampaikanlah walaupun satu ayat. Mudah-mudahan ini menjadi satu kebanggaan bagi masyarakat RW 02, dan mudah-mudahan masyarakat Nabi bisa menjadi masyarakat yang tadi disebutkan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Rupanya sambutan dari atas nama perwakilan DKM cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Ustadz, ada sedikit tambahan barangkali informasi yang mungkin diketahui nanti untuk masyarakat kita maupun masyarakat luas lainnya. Di samping pelaksanaan rutin kita, pelaksanaan sholat tarawih, kalau nggak salah saya, DKM juga melakukan pelaksanaan pesantren ya Pak ya? Nah ini tolong jelasin, pesantren ini mulai dari awal sampai ke berapa Ramadan Pak? Alhamdulillah dari mulai tanggal 2 Ramadan sampai tanggal 25 di Masjid Al-Amanah ini mengadakan pesantren kilat bagi anak-anak usia dari TK sampai SMP. Nah, ini menjadi satu kebanggaan buat Masjid Al-Amanah dan warga RW 02. Mudah-mudahan menjadi satu pembibitan buat generasi yang akan datang, dan mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, bagi masyarakatnya, dan mudah-mudahan dia bisa mengangkat derajat baik dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Ya, terima kasih sama-sama Ustadz dan juga Pak RW yang telah memberikan sambutannya atau pandangannya atau pendapatnya, atau katakanlah ini supaya akan menjadi motivasi bagi DKM-DKM yang lain atau tingkat RW lain yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini. Billahi taufik wal hidayah, kita tutup pertemuan ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin.